Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan bercerita tentang Azazil atau rajanya iblis. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia lahir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan, karena hanya para malaikatlah makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat. Maksudnya adalah ajazil. Malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah, karena selalu dikabulkan oleh Allah, bahkan para malaikat pun pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan. Di dalam tulisannya ialah seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti malaikat Israfil. Setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil, mereka lalu sepakat mendatangi Ajajil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Ajajil lalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ialah, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Di luar doanya yang mustajab, Ajazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat alias penghulu para malaikat dan Khazinul Jannah yang artinya bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Ajajil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, yang artinya ahli ibadah, yang mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis kedua, julukan pada Ajazil adalah Roki, yang artinya ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khoshi, yang artinya eh, makhluk yang selalu merendah dan takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit lapis kelima menyebut Ajajil sebagai qanit karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam gelar mujtahiz karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh ia dipanggil jahid karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun, Ajajil si penghulu malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah sang pemilik kemutlakan dan pemilik semua niat mengutarakan maksudnya untuk menciptakan pemimpin di bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Kata malaikat, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi?
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah itu Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Ajazil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Surah Al-Baqarah ayat 34. Teman-teman sekalian, sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaannya, Ajajil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Ajajil ini lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, yaitu iblis. "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Ajajil, malah sebaliknya ia menentang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Mendengar jawaban Ajajil yang sombong, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, wahai Ajajil, wahai iblis, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir." Selanjutnya, Ajajil ini atau iblis ini sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkan menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Teman-teman sekalian, bibit kesombongan dari Ajajil sejatinya sudah bersemi sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Ajajil berkata, "Ya Allah, hambamu yang manakah yang berani menentang perintahmu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Ajajil lupa dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu, demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Kata iblis, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah bermurah hati dan iblis pun mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah yang maha pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, "Yang benar adalah sumpahku dan hanya
Kebenaran itulah yang kukatakan, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Teman-teman sekalian, korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan iblis tentu saja adalah Nabi Adam dan Hawa dengan tipu daya dan rayuan yang memabukkan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang, karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi. Dan sukseslah iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama penyesatannya. Tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan, Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia. Awal dari semua sperma dan indung telur. Mereka berdua karena itulah menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah, sehingga ditimpakanlah kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Ad misalnya, kaum Samud, umat Nuh, kaum Lut, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong, lalu mereka dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senista-nistanya. Karena sifat takabur pula, sosok-sosok seperti Firaun, si raja Mesir kuno, Korun, Haman, dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat pun akan seperti itu. Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, malah sebaliknya semakin bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal-usul keturunan, anak kiai, anak ulama, dan lain sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, sholat siang malam, puasa, zakat, dan berhaji, merasa paling soleh dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengan budaya warisan nenek moyang. Dan seolah-olah segala sesuatu itu di luar budaya tidak bernilai. Tak sedikit juga yang mengesampingkan larangan-larangan Allah hanya karena menguber era laju zaman modern yang selalu dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang yang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran dan kebesaran Allah. Allah telah dijadikan nomor dua, sementara yang nomor satu adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap tanpa nur iman sebagai pelita, akal mereka tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Teman-teman sekalian, iblis sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur dan mewariskannya kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas untuk menyebarkan sumpah pada golongannya sebagaimana golongan setan dari jenis jin. Setan tentu dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin. Begitu pula setan dari golongan jenis manusia sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia. Teman-teman sekalian, untuk penjelasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.